Hai, apa kabar? Oke, jadi untuk konten rakitan PC kali ini di November 2023, saya pengen ngerakitin PC yang menggunakan CPU terbaru dari AMD yang cukup fenomenal karena punya harga yang bisa dibilang cukup terjangkau, tapi performa gamingnya itu oke banget ya. Mungkin kalian juga udah tahu ya, kalian mungkin juga udah beli CPU-nya adalah AMD Ryzen 5 7500F. Oh ya, untuk total rakitan PC kali ini mungkin nanti bakal saya tulis aja di sini totalnya berapa, karena pas saya syuting ini belum saya totalin nilai akhirnya tuh berapa. Dan by the way, mungkin kalau kalian pengen dirakitin PC juga sama saya, itu boleh banget ya, kalian bisa DM aja di Instagram di @gigadgetindo atau bisa melalui emailnya ada di kolom deskripsi di bawah. Boleh mau dibikin kayak gini sama, atau kalian misalnya juga punya spek sendiri tapi nggak bisa ngerakitnya, tuh bisa langsung pokoknya kontak aja. Dan oke, ini dia sebagian partnya ini udah ada di atas meja, dan seperti biasa nanti saya bakal jelasin detailnya part per part yang dipakai di rakitan PC kali ini. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu untuk footage proses rakit PC-nya. Let's go! Oke, ini dia PC-nya udah kelar. Gimana menurut kalian? Menurut si PC-nya ini keren dengan konsep full hitam, dan ini casingnya menurut saya juga keren ya, karena bentuknya jadi kayak kelihatan kotak gitu. Oke, kita langsung aja ya untuk mulai pembahasan detail speknya dari PC ini tuh seperti apa, dan saya bakal mulai terlebih dahulu dari CPU-nya. Nah, untuk CPU-nya seperti yang udah saya bilang di awal, di sini menggunakan CPU terbaru dari AMD yakni Ryzen 5 7500F yang cukup fenomenal. Banyak dikasih ulasan positif sama banyak reviewer di luaran sana karena memiliki performa gaming yang bagus dengan harga yang cukup terjangkau. CPU ini saya beli di harga 2,8 jutaan aja, dan dengan packaging seperti CPU tray ya sebenarnya, tapi untungnya kita masih dikasih CPU cooler standar dari AMD-nya. Untuk jumlah core yang dipakai sebenarnya
Sebenarnya dia nggak banyak perubahan jika dibandingkan dengan Ryzen 5 7000 series lainnya dengan 6 core 12 thread dan memiliki TDP di 65 watt. Untuk coolernya di sini saya nggak pakai cooler bawaan dari AMD karena pas saya cari-cari info ternyata suhunya tuh lumayan tinggi juga. Jadi di sini diputuskan menggunakan AIO water cooling 240 mm dari Asus dengan tipe Asus TUF Gaming LC240 ARGB. Harganya itu di 1,2 jutaan. Untuk kompatibilitas soket yang disupport sama cooler ini tuh udah lengkap banget ya. Pokoknya bisa sampai yang terbaru ada LGA 1700, Intel, dan juga AM5-nya AMD. Yang saya suka dari produk AIO water cooling Asus tuh mereka berani ngasih garansi yang panjang untuk produknya dan dalam hal ini bisa sampai digaransiin 6 tahun. Terus untuk mobonya di sini menggunakan mobo dari ASRock dengan tipe B650 Pro RS dan ini tuh DDR5 ya. Untuk kebutuhan ngangkat Ryzen 5 7500F mah ini udah lebih dari cukup karena dia punya 8+2+1 power stages dan juga area VRM-nya yang udah dilengkapi dengan heatsink untuk pendinginan yang lebih baik. Terus kalian jangan salfok sama mobonya yang udah ada WiFi card-nya di sini. Jadi ini sebenarnya secara default mobonya tuh nggak ada WiFi card. Ini tuh saya beliin terpisah lagi WiFi card-nya karena ini pesanan dari ownernya. Dan kalau di total mobo dan WiFi card-nya itu ada di harga 2,7 juta. Berikutnya, ini untuk RAM di sini saya mau ngenalin ke kalian yang mungkin baru dengar dengan sebuah RAM baru yang namanya non-binary yang sedikit berbeda dengan RAM yang udah kebanyakan beredar di pasaran selama ini. Nah, kalau RAM umum atau RAM yang biasa itu kan selama ini secara kapasitas dia menggunakan kelipatan angka 2 seperti 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Nah, di non-binary RAM ini dia menggunakan modul memori berbasis 24 GB. Jadi secara teori dia punya kapasitas memori yang bakal lebih besar, yakni 24, terus 48, dan juga 96 GB. Untuk memori RAM non-binary yang dipakai di rakitan kali ini adalah salah satu yang udah mengeluarkan produknya itu Kingston. Yang mana Kingston ini mengeluarkan tipe Kingston Renegade RGB yang kapasitasnya 2x24 GB atau 48 GB dengan kecepatan 7200 MHz, terus menggunakan CL38 yang tergolong cukup rapat ya cas latensinya ini untuk kisaran speed setinggi ini. Nanti deh kita bakal lihat gimana sih performa dari RAM Kingston yang satu ini. Selanjutnya setelah RAM ada SSD. Di sini masih menggunakan SSD andalan saya yakni Adata XPG GameX S70 berkapasitas 1 TB di harga 990.000. Buat saat ini sih SSD ini masih jadi andalan saya karena dengan harga yang ada di bawah sejuta dia punya tipe NVMe Gen 4, speed rate-nya juga kencang, ini support sampai 7000 MB/s. Untuk VGA-nya di sini karena VGA dari AMD udah punya harga yang menarik, jadi di sini sekalian aja pakai VGA AMD juga biar rakitannya sekalian full menggunakan AMD, yakni Radeon RX 6650 XT yang kali ini menggunakan graphic card-nya itu dari Asus ROG Strix dengan harga 4,6 juta. Dengan harga segini menurut saya ini udah tergolong cukup terjangkau ya karena dia ini secara performa itu mirip-mirip kayak RTX 3060 Ti atau RTX 4060, tapi ya kedua VGA tersebut punya harga yang jauh ya lebih tinggi dibandingkan dengan ini sekitaran ya 5-6 juta. Terus untuk menyuplai daya dari PC ini karena tergolong masih PC yang hemat daya, jadi di sini cukup menggunakan PSU 650 watt aja yang kali ini menggunakan dari produk Asus TUF Gaming bersertifikasi 80+ bronze. Sebenarnya ini bukan PSU barunya Asus, produknya udah lumayan lama tapi punya perlindungan yang udah cukup banyak ya. Voltase yang dipakai juga udah full range 100 sampai 240 volt dan punya teknologi 0 dB yang kalau di load PC-nya di bawah 30% maka kipas dari PSU-nya ini nggak bakalan muter. Lumayan untuk bikin PC-nya jadi lebih silent. Dan terakhir ini untuk casingnya di sini secara look kalian mungkin udah familiar ya dengan rakitan PC saya yang sebelumnya yang sempat rame sampai bikin banyak orang naksir sama casing tersebut. Yes, ini casing lama Cooler Master yakni tipenya Masterbox Q300L, tapi ini adalah versi pembaharuannya yakni yang V2. Dari segi estetika sebenarnya nggak banyak beda dibandingkan dengan V1, paling bedanya itu yang V1 kan punya desain front panel yang bisa dipindah-pindah mau di atas, kanan, kiri, atau di bawah.
itu bisa. Sementara yang V2 ini udah fix pindah ke atas atau ke bagian depan si tombol front panelnya. Selebihnya ya kurang lebih sama aja, nggak banyak perbedaan lainnya. Dan di sini untuk airflow-nya saya belikan 2 kipas ARGB sebagai intake di bagian depan, terus ada 1 kipas exhaust di bagian belakang yang udah include dalam paket penjualan dari casing Cooler Master Masterbox Q300L ini. Oke, itu dia tadi semua part yang udah dipakai dalam rakitan PC kali ini, dan seperti biasa saya bakal tes menggunakan tes benchmark sintetis, lalu juga tes gaming, dan juga ada tes content creation. Sekarang kita langsung lihat aja untuk tes benchmark sintetis. Lihat performa CPU dari Ryzen 5 7500F ini menggunakan Cinebench R23. Secara performa sebenarnya ya nggak jauh ya, kurang lebih setara dengan Intel Core i5 13400 atau 13400F, dimana untuk single core-nya ada di 1800-an poin dan multicore-nya di 14.000-an dengan settingan di Mobo yang nggak diulik apa-apa, paling cuman aktifin SMP atau AMD Expo-nya doang. Dan kelihatan CPU package power-nya ini bisa sampai di 90 watt, cuman suhunya ternyata lumayan tinggi ya, hampir 85 derajat. Ya sebenarnya masih aman ya, jauh di bawah TG Max-nya di 95 derajat. Tapi buat kalian yang mungkin nggak nyaman lihat suhu setinggi ini, gampang, tinggal set aja di Mobo, misalnya coba limit ke 75 derajat Celcius suhu maksimalnya, dan ternyata pas saya tes ulang performanya sih ada penurunan dikit, tapi sebenarnya nggak jauh beda kok. Jadi rekomen nih buat kalian bisa di set aja performance presetnya limit ke 75 derajat Celcius. Lanjut, untuk pengetesan VGA-nya menggunakan 3D Mark Time Spy. Untuk DirectX 12 dapetin skor di 10.245 poin, yang bisa dibilang setara dengan RTX 3060 Ti dan RTX 4060 dengan harga yang lebih murah ya tentunya. Untuk gaming ini tuh oke banget, dan content creation juga sebenarnya masih cukup mumpuni. Nah, untuk tes game sendiri, tadinya saya mau ngetes menggunakan 3 game yang biasa saya pakai, tapi entah kenapa ini grafik dari MSI Afterburner-nya nggak nongol di CSGO 2. Jadi ya udah lanjut aja ke game lainnya, yakni COD Warzone 2 dengan settingan grafik ekstrim alias rata kanan di resolusi 2K, bisa dapetin FPS yang hitungannya cukup tinggi di 110-an FPS. Sementara untuk game ringan eFootball 2024 bisa dapetin konsisten di 60 FPS dengan settingan grafik yang juga high. Nah, untuk pengetesan penggunaan content creation di sini hasilnya cukup mengejutkan ya, dimana render Premiere Pro dengan video template yang biasa saya gunakan, yakni video 4K 30 fps, durasinya itu di 5 menit 54 detik, dirender ke 2K 30 fps. PC ini bisa menyelesaikan di bawah 2 menit, yang artinya masih sangat bisa diandalkan loh. Di sini juga saya coba membandingkan menggunakan 2 RAM yang berbeda, yakni RAM non-binary tadi yang 2x24GB 7200 MHz dari Kingston, dan juga RAM DDR5 lainnya dengan kapasitas 2x16 dan itu speednya di 600 MHz. Yang ternyata RAM dari Kingston ini mampu memberikan sedikit performa rendering yang lebih cepat sekitar 5 detik. Lalu kalian bisa lihat sendiri di sini perbandingan performanya dengan beberapa komposisi rakitan PC yang udah pernah saya buat. Terakhir untuk konsumsi dayanya, hitungannya ini PC lumayan hemat daya karena saat idle aja dia cuman makan daya 62 watt, dan overall kalian bisa lihat ya total konsumsi dayanya di saat menjalankan beberapa tes aplikasi dan juga gaming. Oke, itu dia tadi untuk keseluruhan part yang dipakai dari PC ini dan juga performanya. Semoga video ini tuh bisa menginspirasi kalian yang mungkin saat ini mau ngerakit PC. Dan ya udah segini dulu ya untuk video kali ini. Sekali lagi buat kalian yang mungkin mau dirakitin PC, boleh banget kontak saya aja di email. Ada emailnya di kolom deskripsi di bawah, atau juga bisa melalui DM Instagram. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.